alam yang telah membawa umatnya dari alam zaman kebodohan ke zaman berilmu kepengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Langsung saja kita ke diskusi kita pada kali ini. Apa yang bisa saya transfer kepada ibu-ibu atau teman-teman semuanya di dalam saya mengikuti program bergerak, yaitu bagaimana sebenarnya peran kita sebagai seorang guru. Kalau kita mendengar atau membaca nama Ki Hajar Dewantara Utara, apa yang ada di benak kita? Apa yang kita pikirkan tentang nama tersebut? Pendidikan, apalagi orang yang beraktif dalam pendidikan. Ya, dia merupakan bapak dari pendidikan kita. Yang paling dikenal dari Ki Hajar Dewantara itu filosofinya atau semboyannya. Masih ingat? Iya. Ingaso sunglodo itmaya mantuntaso tusi handayani. Di depan memberi teladan, di tengah mengembangkan kemauan, di belakang mendorong ke depan. Kalau kita memaknai dari filosofi tersebut, maka peran kita sebagai guru itu terjawab sudah. Kalau kita bisa memaknai tentang filosofi tersebut, maka kita tidak akan mempertanyakan bagaimana peran kita sebagai seorang guru. Di dalam modul 1.1 saya mempelajari dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bagaimana pendidikan itu dari Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, kata Ki Hajar Dewantara itu, pendidikan itu adalah menuntut. Pendidikan itu adalah menuntut. Menuntut segala kodrat yang ada pada anak untuk mengubah lakunya. Kita garis bawahi dengan kata-kata menuntut. Sebenarnya materi ini tidak asing bagi kita, karena kita sebagai seorang guru di waktu perkuliahan kita juga mempelajari tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Tetapi apakah kita selama ini sebagai seorang pendidik, apakah kita menuntut? Bagaimana ibu semuanya? Apakah kita menuntut? Menuntut tapi belum sepenuhnya. Menuntut belum sepenuhnya. Iya. Di dalam proses pembelajaran kita di kelas, termasuk saya ya, kita sendiri harus bisa merefleksikan diri kita sendiri. Kita tidak sepenuhnya menjalankan ini. Kita tidak menuntut. Kita menuntut anak. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Ada benar, ada tidak. Ada tidak. Yang benarnya yang gimana, Ibu? Anak itu dia mengambil pelajarannya, kita arahkan dia kan kita menuntut. Nah, ya. Ada sebagian di antara kita melaksanakan itu, tapi ada sebagian dari kita mungkin sedikit terlupakan akan hal ini. Pendidikan dan pengajaran itu satu yang berpisah. Maknanya itu terpisah. Tetapi kita menjadikan itu menjadi satu. Kita hanya memberi materi, kebanyakan. Kita hanya memberi materi karena tuntutan kurikulum atau KKN yang harus kita tuntaskan. Padahal itu yang membuat adalah diri kita sendiri, lingkungan sekolah kita. Sehingga kita lupa akan sedikit nilai-nilai atau budi pekerti, akhlak dari sang anak, sehingga lahirlah anak-anak didik kita yang tidak berkarakter. Anak yang tidak berkarakter, siapa yang
siapa yang kita salahkan? Gurukah, anak didik kita kah, atau keluarga dia? Sebagai kodrat alam, di mana dia dilahirkan, di tempat dia dibesarkan. Sebenarnya memang tanggung jawab kita sebagai seorang guru ini kalau dipikir-pikir sulit, berat, karena kita memanusiakan manusia. Di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita memang tidak boleh menunjuk anak. Biarkan anak itu tumbuh sesuai dengan kodratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat serta karunia beliaulah kita dapat berkumpul pada hari ini. Salat beriring salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan ke zaman berilmu berpengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Baiklah, langsung saja kita pada acara kita pada hari ini, yaitu sosialisasi tentang budaya positif. Budaya positif terdiri dari dua kata, yang pertama budaya, yang kedua positif. Ibu-ibu masih ingat apa itu yang dimaksud dengan budaya? Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi. Ya, ada pendapat yang lain? Iya. Budaya positif di sini pengertiannya adalah nilai atau keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di lingkungan sekolah yang berpihak kepada murid agar murid tumbuh secara berpikir kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di sini kita garis bawahi berpihak kepada murid. Jadi kita dituntut di sini untuk menciptakan lingkungan ramah anak. Pada pertemuan kita kemarin, saya telah menyampaikan tentang filosofi pemikiran tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidupnya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Beliau mengibaratkan bahwa kita sebagai pendidik, sebagai seorang petani, kita tidak bisa mengubah bibit, contohnya padi menjadi jagung, atau sebaliknya, kita hanya bisa memperbaiki kondisi tanahnya dengan cara pemupukannya, atau irigasinya, dan pemberian pupuk dan pencegahan hama. Lalu bagaimana cara kita menerapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah? Sebagai pendidik kita dituntut untuk bisa menerapkan budaya positif tersebut. Mulai dari diri kita sendiri. Dengan cara kita melatih berkomunikasi, cara kita berbicara dengan. Lalu bagaimana cara kita untuk menertibkan agar anak ini bisa mengikuti sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan kita inginkan. Makanya kita melakukan kesepakatan kelas. Kenapa tidak aturan kelas? Karena aturan pada dasarnya itu mengikat. Tapi kalau itu merupakan suatu keyakinan, itu lahirnya dari hati, karena kita meyakini. Kesadaran yang kita gali di sini adalah menumbuhkan kesadaran anak itu di dalam dirinya, bukan atas mungkin mereka takut sama kita, atau mungkin karena sesuatu yang kita tidak tahu, atau untuk menghindari hukuman. Itu bisa saja. Lalu bagaimana kita membuat kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas itu menguntungkan kita sebagai guru dan murid. Kita sama-sama diuntungkan di sana. Kita buat kesepakatan. Kesepakatan kelas itu nanti akan menjadi suatu keyakinan kelas. Bagaimana cara kita membuatnya? Kita tanyakan kepada anak. Seandainya kalau kalian tidak bikin PR, bagaimana? Sepakat. Jadi nanti
itu kita akan menanyakan seandainya dia tidak membuat PR, bagaimana dengan kesepakatan kelas yang kita perbuat, kita tanyakan lagi kepada anak. Misalnya kalau terlambat datang ke sekolah bagaimana, kalau berbeda berpakaian dengan teman bagaimana, kita buat kesepakatan tindak lanjut yang akan kita lakukan atau langkah yang kita lakukan dengan anak. Kenapa seperti itu, Bu? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjalin rasa kedekatan kita kepada anak. Kita harus menumbuhkan rasa dekat dengan anak. Dengan tumbuhnya rasa dekat dengan anak, seperti kita, mereka namanya saja yang namanya anak-anak, cuma dia mempunyai kebutuhan sama seperti kita. Kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Manusia ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Contohnya yang kebutuhan dasar itu bagaimana? Contohnya, murid saya kelas 3, Raffi, dia mengambil bekal airin. Kita tidak langsung menghargai mereka. Kita tanyakan, apa alasan mereka, anak kita tersebut, mengapa dia mengambil bekal? Kalau alasannya karena dia tidak punya bekal, tidak dikasih uang jajan sama orang tuanya di rumah, itu merupakan kebutuhan bertahan hidup. Mereka membuat onar atau sebagainya, itu mereka mempunyai alasan. Mungkin terkadang kita kurang arif. Nah, yang kedua yaitu cinta kasih atau diterima. Contohnya seperti Raffi tadi, dia mengganggu Pak Is yang sedang belajar hanya untuk mencari perhatian dari seorang guru. Atau dengan kita bertanya mengapa Raffi seperti itu, dia tidak akan menjawab karena yang dibutuhkannya hanyalah kasih sayang agar kita memperhatikan. Mungkin tanpa kita sadari kita tidak memperhatikan mereka, atau memang mereka itu lagi membutuhkan perhatian dari kita. Dengan dia berbuat onar di dalam kelas, nanti temannya mengadukan kepada kita dan kita komunikasi dengan orang tua mereka, sehingga di sana maka anak tersebut bukan adalah kasih sayang, cinta kasih sayang. Nah, yang ketiga, penguasaan. Contohnya Pak Is mengganggu temannya, hanya ingin dikatakan bahwa dia hebat, dia berkuasa, temannya takut karena ingin diakui, ingin ditakuti. Selanjutnya, kesenangan. Jika anak kita tersebut, contohnya ketika anak kita itu melakukan suatu kejahilan hanya untuk memuaskan dirinya dengan beranggapan jika dia melakukan sesuatu itu mengganggu teman merupakan suatu kesenangan bagi dia, katanya kenapa melakukan seperti itu, nak? Saat kita menanya, lucu, Bu, atau senang aja, Bu, berarti dia membutuhkan kesenangan di sana. Selanjutnya, yang kelima, kebebasan. Contohnya, Raffi mengambil bekal airin. Setelah kita berbicara dengan dia memberikan penjelasan karena bekalnya masak mamanya itu saja. Sehingga dia perlu bervariasi di sana. Ya, di sini posisi kontrol kita ada 5. Sebagai seorang pendidik, posisi kontrol kita ada 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Dan yang pertama, sebagai penghukum, tanpa kita sadari, kita sering memberikan hukuman kepada anak. Dengan cara bagaimana? Menghadik. Menghadik salah satu memberi hukuman secara verbal kepada anak.
kita melakukannya? Pernah. Saya sendiri juga pernah. Apakah itu baik diterapkan di lingkungan budaya sekolah kita dengan menerapkan budaya positif? Tentu tidak. Karena kita dituntut untuk menciptakan lingkungan ramah anak. Yang kedua, membuat merasa bersalah jika ada anak yang melanggar atau yang bermasalah di lokal kita melakukan PM dan sering menceramahinya. Ya apa tidak? Ya, itu merupakan hukuman terberat juga bagi anak, sehingga anak akan merasa rendah diri. Yang ketiga, teman. Posisi kontrol kita sebagai teman. Jadi jika ada anak yang bersalah, kita harus menjadi teman mereka, tempat mereka bercerita. Namun, jika itu terus-menerus, maka anak berdampak lemah, tidak mandiri. Mereka akan tergantung kepada kita. Sementara di dalam menunjukkan pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri, kreatif, berpikir kritis, bergotong royong, dan berpemikiran global. Itu yang dituntut anak sekarang ini. Dan untuk peran kita yang tepat yaitu pemantau. Sebagai pemantau, kita contohnya seperti ini. Kemarin Dayat sudah melanggar juga, sekarang melanggar juga. Jadi kita memantau. Ya, kita memantau berapa kali anak ini melanggar. Itu akan berdampak kepada anak. Kita tidak boleh memberi reward atau hadiah. Kenapa tidak? Karena itu merupakan motivasi ekstrinsik atau dari luar, sehingga dia mengejar, bukan yang dari dirinya. Mengejar semata hadiah. Kalau ibu dapat juara 1, nanti dikasih hadiah sama ibu. Kalau kita menolong ibu, nanti kita dikasih ini atau itu. Jadi merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi yang tumbuh dari luar, bukan dari dalam diri anak itu. Ya, bagaimana sebenarnya peran kita sebagai guru dengan posisi 5 posisi kontrol ini? Kita harus berperan sebagai manajer. Contoh, jika ada anak yang melanggar, kita mengajukan pertanyaan, mengevaluasi diri mereka. Bagaimana cara kita bersikap sebagai manajer untuk anak yang bermasalah? Kita berbicara dari hati. Kita pakai rasa. Contohnya, anak tersebut tidak membuat PR atau selalu ribut di dalam kita menerangkan pelajaran. Jangan sekali-sekali kita menghardik atau membentaknya di waktu kita belajar. Lalu bagaimana? Kita harus memanggilnya, berbicara empat mata dengan anak. Mungkin itu pas kita jam istirahat, atau kita menghampiri waktu kita menerangkan. Kenapa? Karena kalau kita memanggil atau menghardik anak di waktu kita menerangkan, kamu dari tadi mengaku ibu merasa terganggu, walaupun itu kalimat yang enak didengar, tapi itu merupakan hukuman. Kita tanyakan, sedang apa yang terjadi? Kita mulai dengan pertanyaan, kenapa kamu seperti itu? Ibu perhatikan, kamu dari tadi selalu mengambil teman. Ceritakan sama ibu. Mungkin kamu ada masalah, bisa berbagi dengan ibu. Kita bisa mempergunakan kata-kata yang bisa menyentuh hati mereka. Ya, karena kalau sedapat mungkin sekolah ini merupakan rumah kedua bagi anak didik kita. Bukan hanya sebatas kata-kata bahwa kita adalah orang tua mereka di rumah, sementara tingkah laku kita tidak mencerminkan sebagai seorang orang tua. Restitusi, tiga restitusi. Jadi setiap permasalahan itu pasti ada pemecahannya. Setelah kita mengetahui apa yang dibutuhkan oleh anak didik kita sebagai guru, sebagai manajer, posisi kontrol kita harus mempunyai peran di sana. Dengan pendekatan
yang kita cari adalah memperbaiki kesalahan mereka. Kita harus menuntut anak tersebut, dia bisa membedakan mana yang salah dan mana yang kurang tepat yang harus kita lakukan. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Di saat anak kita berbuat salah, misalnya mereka tidak membuat PR atau bergaduh di dalam kita menerapkan pelajaran, kita bisa menanyakan keyakinan kelas. Selanjutnya, menstabilkan identitas. Jika ada anak yang bersalah, sebagai manajer posisi kontrol kita sadar bahwa bukan mereka satu-satunya orang yang pernah berbuat salah. Semua manusia mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita secara tidak langsung memberikan support kepada murid kita agar mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan atau rasanya agak sedikit keraguan tentang materi yang saya dapatkan tentang budaya. Kalau tidak salah menerima, kalau salah tolong diluruskan ya Bu. Ya, silahkan. Tadi di awal dikatakan bahwa di sini dalam pembelajaran positif, dalam menerapkan budaya positif itu kita tidak boleh memberikan reward atau punish kepada siswa. Mana punishment, terus dan rangsangan. Ya, Nah, menurut respon. Ya, adanya eksternal Ya, sehingga dilarang untuk kita bukan memberikan. dilarang. Sebaiknya sepanjang modo yang saya pelajari, modo 1.4 tentang budaya positif, memang sebenarnya itu merupakan sebuah paradigma menciptakan atau mewujudkan profil pelajar Pancasila seperti yang telah saya uraikan dari awal tadi. Salah satunya adalah berpikir kritis dan berpikir global, mandiri. Dengan memberikan reward kepada anak, kemandirian anak tidak akan ada, motivasi intrinsiknya tidak akan ada, dan pemberian reward merupakan penghargaan motivasi jangka pendek. Dengan menumbuhkan motivasi dari dalam anak, jadi tanpa embel-embel, tanpa reward, itu akan menggali kemandirian dan motivasi intrinsik. Di sini pada modul yang saya pelajari, kita memang menggali anak, menggali yang ada pada anak, agar mereka itu mempunyai kemauan dari dalam diri tanpa iming-iming akan sesuatu. Memang sebuah perubahan paradigma lama sekarang memang sangat membuat kita rancu akan hal itu. Tanpa kita sadari, kita dulu mungkin di waktu kita duduk di waktu kelas SD juga kita kalau dapat ranking sekian dapat itu, dapat buku 3 atau dapat piala, merupakan suatu kebanggaan bagi kita. Kesadaran yang dari dalam diri tidak akan terwujud karena kita hanya mengiming-imingi. Jadi motivasi di dalam diri kita itu hanya motivasi eksternal, bukan dari dalam diri kita, bukan karena kita ingin mengubah atau ingin menjadikan diri kita itu berguna. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan pada sosialisasi pada kali ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau yang tidak pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.